Syukron kasiran, terima kasih masih bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Dan untuk adik-adik yang baru saja nonton dan bergabung bersama kami, sekarang kita akan mulai pembahasan pertama bersama dengan Profesor Zainuddin terkait dengan tema kali ini, konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi atau khalifah fil ard. Ini dia selengkapnya untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para mahasiswa, para siswa yang saat ini sedang berada di rumah, yang saat ini sedang belajar, dan para pemirsa Metro TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengucapkan selamat berpuasa bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua, lahir maupun batin. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dijauhkan dari wabah penyakit COVID-19 ini. Para siswa yang saya cintai, para pemirsa Metro TV yang berbahagia. Kali ini kajian Ramadan kita adalah mengenai manusia sebagai khalifah fil ard. Para siswa, teman-teman semua, bagaimana Allah menciptakan manusia di muka bumi ini? Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia memiliki dua tugas dan fungsi utama. Yang pertama, teman-teman para siswa, yaitu sebagai Abdullah, hamba Allah. Yang kedua, sebagai khalifatullah atau khalifah fil ard. Manusia sebagai hamba Allah dijelaskan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan manusia, jin dan manusia adalah tidak lain kecuali untuk beribadah kepadaku. Selanjutnya, fungsi sebagai khalifah fil ard juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia memiliki tugas utama menjadi pemimpin di muka bumi ini. Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ila akhir
Anda kembali lagi menyaksikan Syiar Madrasah Ramadan. Terima kasih dan sudah semakin jelas dengan materi hari ini. Profesor Zainuddin tadi masih akan berbagi untuk adik-adik semua di rumah. Langsung saja kita simak berikut penjelasan selanjutnya. Baik teman-teman, para siswa di rumah, kita lanjutkan materi berikutnya. Jadi hubungan manusia itu kepada Tuhan, kepada sesama manusia, dan kepada alam semesta. Kepada alam semesta, para siswa yang berbahagia, itu adalah kita bisa menjaga alam ini supaya harmonis. Kita dapat menjaga lingkungan ini supaya menjadi lingkungan yang bersih, yang bagus, yang aman. Termasuk lingkungan darat, laut, dan juga udara. Ini adalah tanggung jawab dari manusia. Tanggung jawab kita semua sebagai manusia yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin dunia ini. Para pemirsa yang budiman, di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini mengandung 3 konsep besar. Yang pertama tentang ketuhanan atau teologis, yang kedua tentang manusiaan, dan yang ketiga adalah kosmologis, tentang alam semesta. Nah, 3 hal ini harus dijaga sebaik-baiknya. Manusia di sini berada dalam subjek dan sekaligus sebagai objek. Sentralnya adalah manusia. Nah, jika manusia bisa berhubungan secara harmonis kepada Tuhannya melalui sholat, zakat, puasa, haji, atau arkanul Islam, maka dia akan menjadi baik. Demikian juga sesama manusia bisa berlaku jujur, amanah, adil, tanggung jawab, dan seterusnya yang disebut sebagai al-akhlak al-karimah atau al-akhlak al-mahmudah, maka akan menjadi aman, harmonis hubungan manusia ini. Kemudian yang ketiga adalah manusia dengan alam semesta. Bagaimana manusia bisa memelihara alam semesta dengan baik? Bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita yang aman, yang tertib, dan bersih? Kalau di sekolah, para siswa bisa menjaga lingkungan yang bersih, yang tertib, yang penuh dengan keindahan. Inilah sesungguhnya para siswa yang saya cintai, bahwa Allah memberikan kepercayaan kepada kita supaya kita mampu menjadi khalifah fil ardh, menjadi pemimpin di dunia. Nah, ini tanggung jawab yang besar yang harus kita tunaikan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi para siswa, teman-teman sekalian, bahwa surat Al-Qasas 77 ini menjadi pegangan kita
supaya kita menjadi manusia yang bertanggung jawab, menciptakan keharmonisan, baik harmoni dengan sesama manusia dan juga harmoni dengan alam semesta. Itulah para siswa, para mahasiswa yang sedang ada di rumah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan jasmani maupun rohani sehingga kita tetap bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para siswa, teman-temanku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap bersama kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, insya Allah sudah semakin jelas ya pemahaman kita terkait dengan konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi atau khalifah fil ard kali ini. Kalau sudah paham, pasti dong nanti bisa jawab pertanyaan kuis yang akan dibacakan sekarang juga. Kuisnya akan tentu saja berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Profesor Zainuddin tadi. Pertanyaannya adalah, di bawah ini manakah yang bukan sebutan dari manusia di dalam Al-Quran? A. Al-Ins, B. Bani Adam, C. An-Nur. Nah, pertanyaan kedua, apa sifat atau perbuatan yang tidak mencerminkan konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi? A. Eksploitasi alam, B. Jujur, C. Rajin beribadah. Nah, adik-adik di rumah, tadi itu 2 pertanyaan kuis kita hari ini.